Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJ Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita dan dalam kelompok kecil kita. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan ibadat masih tetap dilakukan secara online, tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, ibadat akan dilayani oleh Vikar Daud Wingsanggeni dan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 dan bait yang kedua, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyiapkan hati, kita menghadap kehadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian.
Ibadah pada pagi hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah atau dasar ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita sambut tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 bait yang pertama dan yang kedua. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari, Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Di dalam kehidupan manusia, seringkali kita melakukan sebuah tindakan yang bisa jadi, yang mungkin saja itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menyakiti hati orang lain, menyakiti hati saudara kita. Melalui perkataan, tindakan, apapun itu bentuknya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan menimbulkan dosa bagi kita. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di pagi hari ini kita mengaku segala dosa, kesalahan yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah di gereja-Mu atau di rumah kami masing-masing dengan sukacita, tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, di pagi hari ini kami umat-Mu, kami manusia yang lemah dan terbatas. Tentu saja di dalam itu semua, kami sering kali secara sadar ataupun tidak, kami melakukan kesalahan, sehingga itu melukai hati sesama kami ataupun juga melukai hati Tuhan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami memohonkan ampunan, kami memohon maaf. Kiranya Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh layak lagi menjadi anak-Mu. Kami boleh layak menjadi jemaat Kristen yang menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339 baitnya yang pertama saja.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mengenal Allah sebagai yang Maha Kasih, kita mengenal Yesus sebagai sumber kasih bagi umat manusia. Tentu saja ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun juga akan memberikan kita pengampunan. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah kepada kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama saja. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita pada saat ini bersama-sama untuk merenungkan, juga belajar, membaca firman Tuhan yang terambil yaitu dari Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebelum kita membaca firman, marilah kita doa terlebih dahulu. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 59, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama membangun ibadah dalam keadaan sehat, karena semuanya itu adalah berkat kasih karunia-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami juga akan belajar, membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk belajar akan firman-Mu. Bapa yang di sorga,
Kami juga berdoa untuk Bapak Vikar Daud yang akan menyebarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan roh kebijaksanaan. Tuhan kiranya sertai dan lindungi. Agar di dalam penyampaian firman-Mu ini ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga sertai, bimbing ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat meresapi, dapat merenungkan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Vikar Daud ini. Lebih-lebih dipergunakan sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Bapa. Kiranya yang belum bisa datang ke hadirat-Mu ya Bapa, kami percaya Engkau akan datang dan mengetuk hati mereka. Dan mereka akan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini ya Bapa. Untuk ibadah pada saat ini ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, peribadatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Bapa yang di sorga, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini, kiranya Bapa sempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, marilah kita memuji, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 59, kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Firman pada hari ini yaitu terambil dari Matius 22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22 yang demikian. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam Alkitab pada kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar sebuah kalimat bahwa ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Atau misalnya realita kehidupan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita berharap sesuatu hal yang baik. Misalnya saja waktu awal tahun baru 2020 kita berharap ada terjadi sesuatu hal yang baik bagi semua orang. Artinya bukan saja baik bagi diri kita sendiri, tetapi baik untuk semua orang. Artinya bahwa di tahun 2020 kita berharap kehidupan kita akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, seperti yang sekarang ini kita jalani bersama, kita hidupi bersama, bahwa sekarang ini kita hidup di masa yang penuh dengan kewaspadaan, di masa yang penuh dengan kekhawatiran. Artinya segala hal yang kita harapkan di awal tahun lalu tentang hal-hal yang baik itu ternyata tidak terwujud. Artinya sekarang ini kita tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan atau kesehatan kita. Banyak orang mengatakan bahwa virus ini adalah konspirasi. Banyak orang mengatakan virus ini tidak ada. Tetapi di sisi lain juga banyak orang mengatakan bahwa virus ini ada dan sangat berbahaya. Bahkan di sisi lain ada yang mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup sehat, kalau kita ingin hidup yang aman, ya ayo kita patuhi protokol kesehatan, jangan remehkan virus ini. Atau misalnya pesan dari teman-teman tenaga kesehatan bahwa kemudian karena banyak pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia ini, sehingga kemudian mereka pernah mengatakan, bantu kami melawan virus ini dengan tetap di rumah saja. Nah, stay at home, di rumah saja, itu sudah kita lakukan ketika awal-awal virus ini booming atau meledak. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun, sampai sekarang ini kemudian pemerintah menerapkan new normal, artinya kebiasaan baru bahwa kita hidup, kita melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab kita seperti biasa, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kenapa ini disebut new normal? Karena ya seperti arti harafiahnya, hidup yang baru atau kebiasaan baru. Biasanya kita keluar kemana-mana tanpa masker, kita sekarang harus pakai masker. Biasanya kita kalau makan bar tekok njobo ora katik weso langsung mangan. Nah, seringkali kita begitu, tetapi sekarang kita tidak bisa. Artinya kalau kita ingin sehat, ya kita harus terapkan protokol ini dengan baik. Artinya dari situasi kita sekarang, dari konteks kita sekarang, bahwa apa yang kita harapkan, sekali lagi saya tegaskan, apa yang kita harapkan di awal tahun 2020 yang lalu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Mungkin saja sebagai orang Kristen kita berharap bahwa nanti ibadah di tahun ini kita bisa jauh lebih baik dari tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada saat ini bisa jadi
kita katakan tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Artinya kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita harus beribadah secara online. Ya mungkin meskipun beberapa gedung gereja sudah ada yang buka dan sudah ada yang ibadah tatap muka, tetapi masih banyak gereja yang beribadah di rumah masing-masing atau via daring. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu bagaimana kita orang Kristen menyikapi hal ini? Lalu bagaimana kita sebagai orang yang sudah dikaruniai Tuhan memiliki otak untuk berpikir, memiliki kehendak bebas untuk menentukan langkah kita dalam menghadapi situasi pandemi saat ini? Tentu saja pada awal-awal kita merasa kebingungan, tetapi saat ini kita sudah diberi lampu hijau oleh pemerintah bahwa kita bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, bagaimana kemudian kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa? Jika kita melihat pada bacaan kita di pagi hari ini, kita akan melihat sebuah narasi tentang membayar pajak kepada kaisar. Tentu saja narasi pada Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 ini sudah sering kali kita dengar. Artinya narasi ini bercerita tentang Yesus yang ditanyai oleh orang-orang Farisi tentang harus membayar pajak atau tidak. Jika kemudian kita petani ayat ini satu persatu Bapak Ibu, atau misalnya kita petani untuk kita melihat makna di balik teks ini sebenarnya apa, kita akan menemukan sebuah gambaran bahwa ternyata Gusti Yesus pun juga sama. Artinya sama dalam hal hidupnya pun juga tidak baik-baik saja. Artinya narasi ini menceritakan situasi tentang Yesus yang sedang dalam situasi tertekan atau tidak baik-baik saja. Karena dia ditanya oleh orang Farisi, kita harus membayar pajak atau tidak? Pertanyaan ini simpel, hanya berkaitan dengan ya atau tidak. Tetapi dampaknya akan sangat memberatkan Yesus sendiri ketika dia harus menjawab ya atau tidak. Karena ketika Yesus menjawab ya, maka dia menyetujui ataupun dia sepakat dengan Romawi, yang artinya Yesus membela penjajahan atas bangsa Yahudi. Dan itu akan mengakibatkan Yesus dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yesus dikucilkan, maka dia tidak akan bisa lagi mengabarkan kerajaan Allah kepada dunia. Ataupun kalau misalnya Yesus menjawab tidak, berarti mengindikasikan bahwa Yesus tidak setuju dengan sistem pemerintahan Romawi, yang mengakibatkan Yesus akan mendapatkan hukuman dari pemerintah Romawi. Dan ketika Yesus mendapatkan hukuman pada saat itu, minimal Yesus akan dipenjara. Tetapi yang menjadi lebih berat, lek jare wong Jawa, gedene Yesus bakale dibunuh. Artinya dua pilihan yang dihadapi Yesus sangat sulit. Tapi ketika kita melihat pada ayat yang ke-21, jawaban Yesus, saya rasa itu adalah sebuah jawaban yang sangat cerdik. Artinya dia bisa mengatasi situasi yang sulit itu tanpa membahayakan dirinya sendiri. Artinya pesan atau makna dari teks ini kepada kita adalah bahwa karena kita sebagai orang Kristen sudah dikaruniai Tuhan otak untuk berpikir, terlebih lagi kita diberikan rasio, kita diberikan psikis, bahkan kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, untuk menentukan langkah hidup kita, ya sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita menggunakan itu dengan baik, sesuai dengan situasi ataupun konteks kita pada saat ini. Lalu bagaimana dengan konteks kita? Jika kita kembali lagi, kita harus ingat konteks kita sekarang tidak seperti yang dulu. Kita sekarang tengah hidup pada masa new normal,
yang artinya kita boleh beraktivitas tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi yang perlu kita sadari di dalam new normal ini atau situasi kita sekarang ini, kita sangat sulit. Karena lapangan pekerjaan semakin sedikit, PHK di mana-mana, banyak sekali terjadi seperti yang waktu lalu, demonstrasi. Artinya situasi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Perlu kesadaran untuk mengatasi ini semua. Dan saya rasa ketika saya mengacu pada narasi pada pagi hari ini, sebenarnya ada satu hal yang bisa kita petik bahwa jalan alternatif menjadi pilihan yang paling tepat untuk saat ini. Artinya, Yesus tidak terjebak pada jawaban ya atau tidak, tetapi dia memilih jawaban alternatif lain, yaitu berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan dan berikan kepada Allah apa yang harus diberikan kepada Allah. Artinya apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah jawaban alternatif. Maka kita pun juga harus menemukan alternatif baru bagi kita untuk bisa menyambung kehidupan. Di tengah masa ini saya rasa gereja-gereja harus saling menyokong, saling membantu satu dengan lainnya. Karena tidak bisa tidak, ini akan berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Dan tentu saja masa-masa ini akan bisa kita lewati ketika kita mau saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya. Semangat oikumene dari perbedaan denominasi yang ada, dari perbedaan ciri khas tradisi, pola ibadah yang ada, janganlah itu memecah belah kita, tetapi justru dengan perbedaan itu harus kita rayakan. Terlebih lagi perbedaan itu harus kita dialogkan antara satu dengan lainnya, supaya kita mendapatkan sebuah referensi yang bisa menimbulkan alternatif baru bagi kehidupan kita sekarang. Perlu kita sadari bahwa berbeda itu bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi berbeda itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan dari perbedaan itu kita harus bisa menciptakan kehidupan yang lebih bagus atau lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang bisa kita petik pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati kita, sehingga dari perbedaan yang ada kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Mampukan kami untuk melewati masa yang sulit ini. Mampukan kami juga untuk bisa memberdayakan diri melalui perbedaan yang ada. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut renungan kita pada hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, baitnya yang pertama saja. Kuasamu dan namamu-Lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi seduh, mestilah busuk supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya undang untuk
bangkit berdiri. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli dan kita amini bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah meskipun melalui online di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa semangat kami sebagai patunggilan Kang Nyawiji tidak pernah luntur. Apapun yang terjadi, situasi seperti apapun, tidak akan pernah melunturkan semangat kebersamaan kami sebagai jemaat Kristen. Tuhan, terima kasih atas renungan di pagi hari ini. Melalui renungan tersebut, Tuhan telah mengingatkan kami bahwa dalam menghadapi situasi kita harus mampu mencari jalan keluar ataupun alternatif baru, sehingga kami tidak terpatok pada tradisi-tradisi yang lama yang mungkin saja tidak berlaku pada situasi saat ini. Mampukan kami untuk menciptakan alternatif baru melalui perbedaan yang ada, supaya apa yang kami lakukan nanti bisa menjadi berkat baik bagi diri kami sendiri maupun orang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, secara terkhusus Jemaat Lumajang. Kiranya gerejamu sebagai saksimu di bumi mampu melakukan tugasnya masing-masing. Berkati setiap program rencana yang telah disusun dan ditata oleh jemaat di sini. Kiranya melalui program dan rencana tersebut, tugas gereja sebagai saksi Tuhan di bumi bisa terlaksanakan dengan baik dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta, majelis, komisi-komisi yang ada, sekaligus juga untuk warga jemaat yang terlibat di dalam pelayanan harian gerejawi. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat karunia kepada mereka semua, sehingga melalui pelayanan mereka lah namamu semakin dikenal, dan melalui pelayanan mereka lah saudara-saudara kami yang lain juga memperoleh damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat ya Tuhan yang pada hari ini mungkin saja tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan melawat, menyertai, memberikan mereka kekuatan serta penghiburan sehingga di hari-hari selanjutnya bisa berkumpul bersama kami untuk beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang mungkin saat ini situasinya tidak berbeda dari sebelumnya, situasinya tidak berbeda dari hari-hari kemarin. Kami masih hidup di tengah-tengah pandemi, kami masih hidup dalam era new normal, sehingga untuk kami bisa beraktivitas, kami perlu membiasakan diri untuk kebiasaan-kebiasaan baru. Kiranya melalui program pemerintah, melalui tenaga kesehatan, kami bisa menjaga diri kami bisa menjaga orang lain, supaya kami semua bisa hidup dengan sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga segera mungkin mengangkat virus ini dari negara kami, supaya kami boleh hidup normal seperti sedia kala. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak dan Ibu, saudara kasih Tuhan, kini saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Saat ini kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 301, kita pujikan 2 kali, Aku bawa dan berikan. Mari kita satu hati untuk berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan perkenankan kami semua boleh bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan masing-masing. Hanya inilah ya Tuhan yang bisa kami persembahkan pada saat ini. Tuhan berkenan menyempurnakan persembahan syukur kami ini. Biarlah ini boleh berguna untuk mendukung pelayanan melalui gereja-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan di dalam kami mencari rezeki di tengah-tengah kehidupan pemberian-Mu ini. Biarlah setiap rezeki yang kami dapatkan karena Tuhan yang menyediakan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, sempurnakan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita akan selesai. Mari kita kembali beraktivitas. Mari kembali kita ke rutinitas kita masing-masing. Kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam itu semua kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru. Tuhan tidak pernah berjanji bunga mekar tanpa layu. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji kesukaan tanpa air mata. Tetapi dari itu semua Tuhan berjanji selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan sekaligus penyertaan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hitung Jemaat 260 baiknya yang pertama. Bersatu agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu.
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Anugerah, damai sejahtera, kekuatan serta penghiburan yang berasal dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya melimpah pada kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepada